Kekasih-kekasih Tuhan, Shalom. Bapak Mama, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam budaya nenek moyang kita menasihatkan, mengajarkan. Mereka bilang mata itu untuk melihat, hati itu untuk memilih, dan kaki melangkah. Dan yang terakhir bilang Tuhan yang menentukan. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini Mazmur pasal 1 dengan tegas berkata, hanya ada dua jalan di hadapan manusia. Hanya ada dua jalan, yaitu jalan orang benar dan jalan orang fasik. Jalan orang benar itu diberkati, tetapi jalan orang fasik itu menuju kebinasaan. Itu artinya Bapak Mama, Bapak Saudara, kita harus memilih. Karena hanya ada dua jalan, tidak ada yang ketiga, tidak ada pilihan yang ketiga. Hanya dua saja. Kita memilih jalan orang benar ataukah jalan orang fasik. Saudara yang terkasih, mari kita perhatikan firman Tuhan hari ini. Jalan orang fasik menuju kebinasaan artinya bahwa dosa itu dia berproses. Dosa itu kalau bilang menuju kebinasaan atau menuju kejatuhan, tetapi dia punya proses bertahap. Dosa tidak pernah dia jatuh sekaligus, tetapi dia akan datang perlahan-lahan. Dalam bacaan kita, ayat yang pertama bilang, berbahagialah orang yang tidak berjalan. Kau tahu garis bawahi kata jalan, berjalan. Itu katakan dia punya proses di situ. Ada 3 tahap ketika mau menuju kepada kebinasaan. Berjalan artinya bahwa saudara, dia memulai dengan potong melangkah, mulai dengan potong mendengar nasihat yang tidak baik, nasihat yang buruk. Itu hanya mendengar. Yang Mazmur bilang berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang kedua, berdiri. Dia jalan lalu kemudian ada di mana dia stuck, dia berhenti di situ dan dia berdiri. Mulai berhenti di lingkungan berdosa, mulai ikut-ikutan. Dan kemudian Mazmur bilang yang ketiga, duduk. Duduk artinya bahwa orang itu akan merasa nyaman. Dia akan merasa menetap dalam pencemoohan, dalam lingkungan pencemooh. Dan disitulah yang bernama proses bertahap menuju kejatuhan. Dari berjalan, berdiri, duduk. Dia merasa nyaman, dia stay di situ. Lalu kalau ada orang yang ngomong, dia bilang, lu tahu apa? Ini nyamannya beta. Saudara yang terkasih, dan biasa orang alor bilang, dia tuh soalnya berani sebut itu dia kata, dia punya bahasa, karena ini bahasa orang alor banyak jadi. Tapi orang alor biasa bilang begini, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Saudara, artinya bahwa bagi kita, hati-hati dengan tontonan. Hari ini kotong bisa akses apa saja, bahkan berita-berita hoax pun juga kotong bisa menerima itu menjadi tontonan, dan kotong akhirnya itu masuk dalam kotong punya pikiran dan kotong merasa bahwa itu benar. Hati-hati juga dengan pergaulan. Apalagi saudara, hati-hati dengan nasihat yang menjauhkan saudara dari Tuhan. Hati-hati dengan nasihat yang menjauhkan saudara dari pelayanan. Hati-hati dengan suara-suara sumbang yang membuat saudara untuk ambil keputusan yang sebenarnya itu tidak benar. Keputusan-keputusan yang bisa membawa kotong untuk kita jatuh dalam berbagai-bagai kefasikan. Kita hari ini akan memperhadapkan panitia Narwas Tukap 8 tahun 2026
Maka untuk teman-teman panitia, saudara juga akan mendengar banyak nasihat dunia selama dalam tahap persiapan untuk menuju pada bulan Agustus. Mungkin ada yang bilang, ya kalau curang sedikit tidak apa-apa, yang penting kalau acara sukses. Tetapi saudara, saya mau bilang bahwa jangan mulai berjalan ke arah itu. Karena orang Alor bilang sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Kau bilang kau hanya jalan saja, kau hanya berdiri dekat-dekat situ saja. Soalnya hanya berdiri untuk nonton saja. Tetapi nanti kita akan duduk merasa nyaman. Hanya nonton orang main judi, hanya nonton orang ada dalam kumpulan pencemooh, nonton orang untuk ada dalam lingkungan mabuk-mabukan sampai sombong diri. Akhirnya kau pun juga ikut terjerumus. Saudara-saudara yang terkasih, jangan mulai berjalan ke arah itu. Pemazmur bilang dalam ayat yang kedua, dia membeberkan tentang ciri orang benar. Pemazmur bilang orang benar itu bukanlah orang yang sempurna. Artinya dia kasih tahu tentang ciri-ciri orang benar, tetapi bukan berarti bahwa orang benar itu orang yang sempurna. Tetapi orang benar itu adalah orang yang menjadikan firman Tuhan sebagai kesukaan. Jadi kalau dengan firman disenang, bukan dengan firman, ini ada khotbah. Ibu ini tak boleh bisa jangan khotbah kok ibu. Berdoa saja. Kira-kira orang pilih itu ibadah tuh ada khotbah kesoalnya. Semoga sama ada khotbah, cukup dengan doa saja. Lalu nanti kita munasar ya ibu. Bapak Mama, saudara yang terkasih, padahal pemazmur bilang orang benar adalah orang yang menjadikan firman Tuhan sebagai kesukaan, bukan sebagai beban. Lalu dia melanjutkan merenungkan itu siang dan malam. Artinya saudara, bukan berarti bahwa merenungkan siang dan malam lalu kau membaca Alkitab 24 jam. Tetapi firman Tuhan itu akan menjadi filter bagi setiap keputusan-keputusan kita yang kau akan melangkah di hari itu. Makanya saudara, kalau kau bangun pagi jangan langsung kau buka HP, tetapi coba buka firman Tuhan. Pakai jangan alasan, jangan soalnya kau lihat ambil HP, kau lihat Alkitab yang ada di HP. Tapi kau lihat ada banyak pesan yang masuk, ada banyak laporan-laporan yang masuk dari akun-akun media sosial. Pasti kau akan tergiur. Makanya sediakan Alkitab tetap ada di kamar. Jadi Alkitab, kalau misalkan orang Kristen taruh Alkitab di kepala tempat tidur, itu bukan untuk usir setan suami, tetapi supaya bangun dia langsung pegang Alkitab, buka kau baca, bukan pegang HP. Setan suami sonde takut itu Alkitab, tapi dia takut orang Kristen yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Setan akan takut kepada orang yang tahu akan kebenaran, karena iblis itu juga tahu kebenaran, maka dia bisa membalik itu. Jadi kalau kau sampai sering membaca Alkitab, kau bisa saja terjerumus di dalamnya. Orang akan bolak-balik kau bilang, oh itu firman Tuhan. Padahal iblis membalik itu. Tuhan Yesus saja mereka cobai dengan pakai firman, tapi mereka membalikkan firman itu. Jadi saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan kita renungkan siang dan malam itu untuk, maksudnya dalam sepanjang satu hari kau bangun, cukup baca satu ayat saja, sonde harus 5 pasang, berapa pasang, cukup satu ayat untuk menjadi pegangan bagi saudara, dan itu menjadi filter bagi kita di setiap sepanjang harinya, dalam keputusan-keputusan kita, dalam tindakan-tindakan kita, maupun dalam tutur kata kita di sepanjang hari itu. Ketika kau di pasar, kau di rumah, di kebun, di sawah, di sekolah, di kantor, di pangkalan ojek, di rumah sakit, di rapat-rapat panitia, di lapangan futsal,
Biarlah firman Tuhan itu menjadi filter bagi kita untuk kita bisa mengambil keputusan-keputusan. Jadi sekali lagi, sebelum buka HP di pagi hari, buka dulu firman Tuhan. Hanya satu ayat, tetapi itu direnungkan sepanjang hari. Amin kok. Yang berikut ayat yang ketiga, Mazmur bilang orang benar itu seperti pohon. Orang benar ibarat pohon, dan dia memberikan gambaran seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kalau orang alor, kagak slep, beringin itu orang bahasa Arab. Jas, beringin itu bahasa Arabnya kampungnya kakak Mingus, itu jas. Ada yang tahu bilang beringin itu koli, soalnya itu dari bahasa mana, kampung mana. Jadi alor itu beringin banyak, apalagi kalau di pegunungan, di atas di gunung-gunung. Pasti dia akar kuat, beringin itu akarnya kuat, di batang teguh, daunnya rimbun, buahnya tepat waktu. Mazmur menggambarkan orang benar itu bagaikan pohon, dan akar itu ibarat iman yang tersembunyi. Kau bisa lihat pohon yang bertumbuh, dia bisa bercabang, dia berdaun, dia berbuah, karena ada pergerakan dari bawah. Akar itu dia bermain dan bekerja di bawah. Jadi akar itu ibarat iman yang tersembunyi. Artinya bahwa orang Kristen dia akan tetap berdoa walaupun tidak ada yang melihat. Jadi itu yang digambarkan oleh Mazmur, orang benar itu bagaikan pohon. Dia berakar, dia beriman, imannya tersembunyi, dia tetap berdoa walaupun tidak ada yang melihat. Lalu batang pohon itu artinya karakter yang teguh. Orang Kristen punya karakter yang teguh, pasti dia tetap jujur. Dia tidak akan goyah walaupun ada tekanan-tekanan. Walaupun dia ada masuk dalam sistem, tetapi dia tetap mau jalan lurus, tetap mau hidup jujur. Memang di dunia ini kalau kau sudah masuk dalam sistem, kau mau ikut yang jujur-jujur itu terlalu susah, pasti kau tidak akan pangkat so naik-naik. Kau status hanya begitu saja. Karena apa? Kau mau bermain yang benar. Yaitu kalau kau punya status di dunia, tetapi di hadapan Tuhan tetap mau agar kita tetap berdampak jujur, hidup tidak goyah dengan berbagai tekanan walaupun kita ada dalam sistem. Pohon juga memiliki daun. Saudara yang terkasih, daun artinya kesaksian. Orang Kristen, kita ini berada di mana saja kita akan merasa damai, orang akan merasa damai ada bersama dengan kita. Karena kita ini berdaun, daun itu kesaksian. Kau punya hidup itu berdampak dan penuh dengan kesaksian hidup yang benar. Dan yang berikut buah. Buah itu selalu hasilnya tepat waktu. Artinya bahwa orang Kristen itu dia harus tetap tepat janji, tepat pelayanan, tepat cara. Ada masalah apapun, ambillah keputusan yang tepat dengan cara yang benar. Bukan apa-apa sedikit kau tarik diri, tersinggung sedikit tarik diri. Ini sebenarnya apa? Lalu kau mau kasih contoh apa di jemaat? Duduk kau omong baik-baik. Kenapa segala sesuatu kau harus pakai dan tersinggung dan tarik diri, kemudian kita tidak mau melayani? Berhati-hati dengan nasihat-nasihat yang tidak benar, yang pada akhirnya menjerumuskan kita, yang dimana Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk kita berdampak, tetapi pada akhirnya kita menjadi batu sandungan. Dan saudara pemazmur bilang,
Dia kata kunci adalah kalau kotong berakar dengan baik, kotong punya batang pohon itu teguh, daun itu selalu hijau, buah itu selalu datang tepat waktu. Lalu di akhir pemazmur bilang apa saja yang diperbuatnya berhasil. Artinya saudara bahwa apa saja yang dibuatnya atau apa saja yang dilakukannya berhasil, bukan berarti bahwa tanpa masalah. Tetapi Tuhan, Dia akan memberikan jalan keluar pada setiap kesulitan-kesulitan kita. Kita pasti tetap ada pergumulan, pasti tetap ada masalah. Tetapi dengan jelas pemazmur bilang apa saja yang diperbuatnya berhasil. Papa mama saudara yang terkasih, lalu kemudian pemazmur juga mengatakan orang fasik. Dia juga menggambarkan tentang orang fasik. Orang fasik itu seperti sekam. Para petani tahu itu, orang Malbaki tahu. Sekam adalah kulit-kulit yang kosong. Orang Alor juga tahu, petani Alor tahu itu. Sekam itu adalah kulit yang kosong, tidak berisi, dia ringan, mudah tertiup angin dan itu tidak bermanfaat. Nah saudara yang terkasih, apa ciri orang Kristen sekam? Ciri orang Kristen sekam itu kosong. Seperti ciri-cirinya sekam. Kosong artinya bahwa kita rajin gereja, rajin pelayanan, rajin beribadah, rajin berdoa, tetapi hati jauh dari Tuhan. Orang Kristen ciri sekam itu mudah berubah. Karena dia ringan, dia kosong, jadi mudah untuk dibawa oleh angin apapun itu. Angin sedang, kecil, angin badai, itu pasti terbongkar. Artinya bahwa dia akan ikut arus popularitas, tidak menetap pendirian. Dan yang berikut cirinya, yang berikut adalah tidak berguna, hanya sibuk dengan penampilan luar. Saudara yang terkasih, di dunia kuno, sekam itu hanya digunakan untuk pembakaran atau juga dipakai untuk alas kandang. Dan ini adalah sebuah penggambaran kefasikan yang tidak bermanfaat bagi manusia. Dia hanya untuk pembakaran dan juga hanya untuk alas kandang. Sehingga sebuah peringatan bagi kita, jangan menjadi pengikut Kristus atau jangan hanya jadi jemaat yang indahnya di luar saja tetapi di dalamnya kosong. Saudara, Mazmur 1 dia menutup itu dengan Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kata mengenal dalam bahasa asli artinya dengan kata iyada. Tuhan iyada, Tuhan mengenal. Artinya kata yada ini bukan sekedar tahu, tetapi dia punya arti yang lebih mendalam, yaitu perhatian yang mendalam. Tuhan yada, dia punya perhatian yang sangat mendalam, bahwa Tuhan berjalan bersama dengan saudara dan saya setiap langkah, dan kita dipanggil untuk menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Maka saudara, sebagaimana gambaran pemazmur, dia bilang orang benar itu dia ibarat, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Maka saudara jadilah pohon, jangan mau jadi sekam. Jadi pohon, jangan jadi sekam. Karena sekam dia kosong, dia mudah diombang-ambingkan. Jadilah isi yang berharga. Mulai hari ini, untuk panitia saat saudara diperhadapkan di hadapan Tuhan, pilihlah jalan orang benar, karena Tuhan iada, Tuhan mengenal jalan saudara. Tuhan memberkati. Amin.